disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku kan bernyanyi, Kau besar, Kau besar.
Sandata kita nato padaya. Kita sandata kapala pala. Kita sandata kano. Kita sandata nala basandala. Kita sandata kapala pala. Oh basandala pala pala pala. Kita sandata kapala.
seluruh hidupku. Wahai
kebaikan-Mu terus kami rasakan, sehingga kami ada hari ini dan kami berada di ruang doa, menara doa di tempat Ibu Lasma, dan kami percaya Tuhan telah menyatakan kehadirannya. Dan kami mau Tuhan berbicara kepada kami, sehingga siang hari ini Engkau meneguhkan akan setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, dan kami akan terus mengalami mujizat demi mujizat, baik kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat-berkat yang lain yang Tuhan curahkan buat kami. Kami bersyukur dan siap diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, terima kasih kepada Ibu Lasma yang sudah memberikan tempat buat kita. Nanti Ibu Lasma juga akan bawa sedikit renungan dan mendoakan kita masing-masing. Namun saya digerakkan Tuhan untuk sampaikan firman Tuhan, dan ini sebenarnya sudah pernah saya bawa di YouTube ya, tentang doa yang mengubah keputusan Tuhan. Amin. Doa yang mengubah keputusan Tuhan. Mungkin Anda di antara Anda ada yang sudah mengalami atau belum mengalami, karena itu hari ini saya mau sharing ya. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama mulai ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Jelas ya. Jadi firman Tuhan ini Tuhan yang berbicara kepada Yesaya bin Amos, bahwa Raja Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Itu keputusan Tuhan final ya. Lalu ayat yang kedua, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat yang keempat, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Nah, coba bayangkan seorang nabi yang terkenal, Yesaya pada zamannya, dan omongannya, nubuatannya itu cespleng itu selalu terjadi. Dan dia sampaikan pesan kepada Raja Hizkia bahwa kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya, itu sudah keputusan Tuhan. Tapi kemudian Raja Hizkia berpaling ke dinding dan berdoa. Inilah makanya tadi saya berikan judul doa yang mengubah keputusan Tuhan. Ya, bisa enggak? Nyatanya bisa. Yaitu Raja Hizkia, doa yang mengubah keputusan Tuhan. Belum saat lagi keluar dari ruang tengah, dari pelataran, saya dapat firman Tuhan lagi. Wah, ini Tuhan kok main selama itu gitu kan? Seharusnya Tuhan itu sudah ngomong, ya mati saja. Kenapa
kemudian saya harus kembali? Apa kata Raja Hizkia nanti? Atau kata pendamping-pendamping raja bahwa Raja Hizkia tidak akan jadi mati? Beritahu, dia akan sembuh pada hari ketiga, dan aku akan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Walah, terus disembuhkan, kasih bonus 15 tahun lagi. Ini sesuatu yang secara manusia mustahil, karena Tuhan sudah memutuskannya. Dalam pengalaman hidup saya, kalau saya itu yang memutuskan, bukan Tuhan ya. Jadi saya sebenarnya dulu sama Mami, sama Bu Moi itu saya sudah memutuskan tidak mau. Karena apa? Ya pacaran umur 3 bulan putus 3 kali. Dan yang putus Bu Moi terus, itu yang menyakitkan ya. Jadi putus nyambung ya. Jadi yang pertama waktu saya jadian sama Bu Moi berjalan 1 bulan, tiba-tiba orang tua rohani ya, daripada sahabat-sahabatnya dulu, sahabat-sahabat Bu Moi dengar kalau Bu Moi kok pacaran dengan saya. Lalu sahabat-sahabatnya bilang, Moi, apa ndak ada orang lain gitu ya? Kok kamu kok sama Joko Dudi, apanya? Dia bilang, ayolah tinggalkan, kamu pasti akan mengalami masalah dalam hidupmu kalau kamu nanti menikah sama Joko Dwi. Dan Bu Moi mendengar apa kata sahabatnya. Lalu tiba-tiba dia memutuskan hubungan itu ya, putus. Nah saya sih putus cinta itu sudah biasa ya, jadi buat saya tidak sakit hati. putus nyambung itu biasa buat saya. Saya jalani aja gitu. Kemudian tidak beberapa lama Bu Moi tiba-tiba telepon Abi ya, Bro, gimana kabarnya? Baik. Aku minta maaf ya. Lah kenapa? Aku lebih dengar sahabat-sahabatku kalau aku seneng sama kamu, aku mau balikan dong sama kamu katanya. Loh ini serius ini? Ya serius, saya mau menikah dengan kamu. Ya, sudah saja, saya balik lagi ya, balik lagi. Dan kemudian jalan 1 bulan, orang tua rohani dia ya, beberapa orang tua rohani dengar kalau Bu Moi pacaran dengan saya. Mereka juga ngomong yang sama Moi, saya dengar kamu pacaran dengan Joko Dwi. Iya, aduh, bu jangan tuh Moi, wah itu track recordnya elek banget bocah kuwi, dia bilang gitu ya. Jadi pelayanannya sih bagus, tapi orangnya aduh enggak karuan katanya ya. Bahkan Bu Moi itu penasaran, kenapa kok saya itu selalu dijelek-jelekan sama hamba-hamba Tuhan, tapi jelekannya begini, wah Joko itu memang rajin doa di Getsemani pada zaman dulu ya. Hampir tiap hari Senin sampai Kamis itu saya mesti pergi Getsemani kalau saya tidak ada kegiatan. Itu saya masih nginap 3 malam 4 malam di situ. Dia sih rajin doa di Getsemani ya, kemudian pelayanannya bagus, tapi gitu ya. Jadi ada tapinya, selalu ada tapinya. Justru itu yang membuat Mami itu penasaran. Joko Dwi wongnya kaya apa tau gitu ya. Jadi dia mencari tahu, dia coba apa, kalau sekarang ya browsing gitu ya, kalau dulu ya cari tahu dari orang lain. Dan telah dikandani sama orang tua rohaninya, dia putus lagi sama saya. Dia putus sama saya. Dia sempat jalan sama orang Cina Malaysia ya, dia pacaran sama orang Cina Malaysia, tapi orang Cina Malaysia itu tidak bisa bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Cina sama bahasa Inggris. Satu kali kita lagi ada pertemuan hamba-hamba Tuhan Jawa Tengah di Pirea. Lalu kemudian waktu itu sore hari kita mau makan, masih nongkrong karena nunggu jam makan gitu. Dari kejauhan tuh Mami itu gandengan sama cowoknya ini, wah gandengan begitu mesra, jalan kemudian lewat di depan saya. Langsung saya
Langsung saya berdiri aja karena banyak teman. Lalu saya nyanyi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh teganya di kau padaku. Bumoy langsung mukanya merah, tapi yang lagi kan nggak tahu bahasa Indonesia. Ya dia cuman biangku, tapi Bumoy langsung mukanya merah. Bencinya hati ini sayang. Saya nyanyi begitu. Terus kemudian Bumoy langsung cepat geret itu pacarnya lari ke ruangan yang lain, ya, itu di ruang terbuka. Sama pacarnya itu tidak lampunya putus, nyambung lagi sama saya. Itu yang ketiga kali itu. Yang ketiga kali nyambung. Lalu kemudian orang tua, mama terutama sama beberapa kakaknya tidak setuju. Jadi mama bilang, Moi, gue sih sudah usia hampir ya sudah 28, kamu baru 29, kamu sudah waktunya menikah. Tapi mbok jangan sama Joko Dwi. Nah kamu nekat sama Joko Dwi ya risiko tanggung penumpang gitu ya. Jadi memperbolehkan tapi ada risiko tanggung penumpang. Jadi jangan sambat sama kami orang tuamu kalau kamu nanti sama Joko Dwi. Karena dinasihati dan dia mutus lagi saya. Akhirnya saya sudah bertekad tidak mau sama Ibu Moi. Saya doa puasa Esther 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, ada di Getsemani. Waktu hari kedua tuh rasanya jalan tuh kayak ending gitu ya, kayak mau terbang gitu ya, karena lapar, karena itu pergumulan. Biasanya doa puasa Esther itu dari kedua. Waduh, tapi hari ketiga saya doa malam hari, saya berdoa, Tuhan, saya sudah tidak lagi mau sama Ses Moiliana, saya bilang. Jadi karena dia sudah lebih mendengar apa kata orang, dan rupanya dia hanya mencintai saya tapi tidak sungguh-sungguh. Jadi saya mau, kalau memang saya menikah, Tuhan berikan wanita yang paling tidak hampir sama dengan dia, syukur lebih daripada mereka. Jadi dalam nama Yesus saya klaim, kalau tidak saya tidak mau menikah. Tuhan berkata begini, nah itu Moi itu memang akan jadi istrimu, tapi dia sudah mutus 3 kali dan saya yang diputus, Tuhan. Saya sakit, saya sampai ngomong gini, kalau orang dunia cinta ditolak dukun bertindak, saya kan nggak mungkin. Saya berkata begitu sama Tuhan. Lalu gimana? Saya sudah sakit hati ini, saya tidak maulah dipermainkan sama dia. Tidak, dia karena memang lebih mendengar kata orang, sebenarnya dia sangat mencintaimu, kata Tuhan. Lalu gimana Tuhan? Dia sebentar lagi akan cari kamu dan dia akan menikah dengan kamu. Lalu saya berkata begini, kalau begitu jadikan Moiliana istriku, kalau tidak jangan dia beri suami. Tak klaim dalam nama Yesus, saya bilang. Tiba-tiba Moiliana itu telepon lewat rumah orang tua rohani saya. Mencari Pak Joko, waktu itu belum ada HP, karena tinggal saya lebih jauh. Coba nanti saya sampaikan ya. Lalu pas saya ada di rumah itu, Bu Moi telepon, halo, ya, gimana Ses? Saya bilang, panggilnya Ses Moi saya ya. Dia panggil saya Bro Joko ya. Saya mau ketemu, wah saya nggak bisa, saya ada pelayanan, saya begitu. Jadi saya buat dia sampai 3 bulan itu mencari saya, mengejar saya. Karena doa puasa Esther itu ternyata manjur ya. Kejarlah dagu kok tangkap. Dia ngejar terus, ngejar saya. Wah kalau uang jamblang beledik itu sampai ngejarnya. Ya tadi saya terus, saya sengaja tidak mau ketemu sampai 3 bulan itu. Ya saya nggak mau, pokoknya ketemu nggak mau itu. Dan akhirnya dia udah nyerah, pokoknya sudah aku mau menikah dengan kamu. Justru aku dalam keadaan
waktu itu ada disiplin sama sinode. Jadi tidak mungkin sebenarnya Bu Moi mau dengan saya, karena saya juga ada masalah dengan sinode dan dia seharusnya tidak mau. Bahkan Bu Moi itu ditanting sama sekolah Berea, waktu itu dia jadi sama juga dosen. Kamu pilih Joko Dwi, berarti kamu harus keluar dari Berea ini. Tapi kalau kamu putus dengan Joko Dwi, kamu tetap di Berea ini. Tapi Mami justru milih saya. Ya. Dan saya tahu karena Mami sangat mencintai. Nah, itu doa saya yang sebenarnya bukan Tuhan yang berubah, tapi saya yang dirubah. Tadinya saya tidak mau, saya sudah bilang dalam bahasa Jawa, saya tak injeti, saya tidak mau pokoknya. Apalagi di dalam organisasi itu setiap kali rapat begitu ya, rapat itu saya tuh usul apa saja, itu yang lain itu biasa saja, tidak ada yang Bu Moi itu selalu angkat tangan dan tidak setuju. Saya bilang saya tidak setuju dengan usulan Pak Joko Dwi gitu. Lah saya salah apa sih? Kok setiap saya omong apa saja dia tidak pernah setuju. Saya tidak cocok itu dengan usulannya. Itu saya sampai ngebok weteng gitu ya. Jabang bayi amit amit. Wah, jabat istri ini bisa perang dunia ketiga nih. Tapi begitu jadi istri saya tak cabut itu perkataan. Aja perang dunia ketiga. Tapi saya yang ngomong sama Bu Moi, untung kamu nikah sama saya. Lu kok bisa? Kalau kamu tidak mau menikah dengan saya, kamu tidak payu rabi. Maksudnya apa? Kamu tidak ada laki-laki yang bisa menikahi kamu. Lah kok bisa? Sudah tak klaim dalam nama Yesus. Kalau mau Liana jadikan istri kau, tidak, jangan beri dia suami. Wah, jahat banget doanya. Bukan, ini memang permintaan Tuhan dan udah gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada doa-doa yang rasanya tidak mungkin. Sepias ini dia sudah dipastikan oleh Tuhan loh, ini yang ngomong Tuhan loh. Kamu tidak akan sembuh, bahkan kamu akan mati. Ya, apa yang Bapak Ibu sekarang hari-hari ini doakan? Adakah doa yang sampai keputusan Tuhan bisa berubah? Bisa. Ya seperti saya ini, saya yang berubah ya, saya tidak mau, tapi Tuhan yang memutuskan harus. Walaupun perjalanan pernikahan kami tahun ini nanti 11 Juli 31 tahun. Ya tidak mudah jujur. Kadang-kadang saya berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi cawan itu harus saya tanggung. Ya, ada kalanya sudah terlalu berat dan saya hampir menyerah. Tapi karena, dalam pernikahan itu ada yang dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan, dan terpaksa menikah. Kalau dikehendaki Tuhan, itu apapun yang terjadi dengan pernikahan kita, itu Tuhan akan menolong. Ya, apapun itu, walaupun sudah rasanya hampir-hampir buyar, mungkin hampir bubar dan sebagainya. Tapi saya berkata, Tuhan, aku dah nyerah, aku dah tidak sanggup ini. Pokoknya karena Engkau yang mempersatukan, Tuhan tanggung jawab. Langsung Tuhan menolong. Karena dia memang bertanggung jawab 100%. Kenapa? Dia yang mempersatukan, dia yang menjodohkan. Itu kehendak Tuhan. Tapi kalau diizinkan Tuhan, sebagian resiko ditanggung penumpang. Sebenarnya Tuhan menghendaki kamu dengan si C, tapi kamu ngotot dengan si A. Misalnya, oh ini yang terbaik buat saya Tuhan. Tidak, si C itu terbaik buat kamu, meskipun dia nampaknya sederhana, tapi dia punya hati tulus, takut Tuhan, bahkan dia mencintai musuh-musuh. Tidak Tuhan, si A paling top. Dan akhirnya diizinkan sama si A. Tapi karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Waktu kita teriak-teriak, Tuhan tolong, aku sudah gak sanggup nih sama istriku ini. Dulu yang milih si A siapa? Kamu kan? Aku sebenarnya kamu sama si C, tapi kamu milih si A. Harus ada sesuatu yang kamu harus tanggung dan pikul, karena risiko daripada pilihanmu sendiri. Ya, yang ketiga, terpaksa harus menikah. Mungkin karena hamil duluan, terpaksa harus menikah.
ini pikul salibnya terlalu berat. Kalau dia tidak dilayani, doa pelepasan, pemutusan kutuk, bahkan kemudian rekonsiliasi, dan dengan anak yang dikandung juga harus kemudian mengadakan perdamaian. Anak yang dikandung di luar nikah akan jadi anak yang memberontak. Karena apa? Orang tua pasti ada keinginan untuk menggugurkan. Aduh, sudah digugurkan tapi tidak berhasil. Wah, itu lebih bahaya lagi. Dia bisa jadi kalau anak membunuh orang tua itu karena anak yang terluka dan terancam jiwanya sejak dalam kandungan. Saya sudah melayani beberapa anak yang punya problem seperti ini. Karena itu, mari kita akan hidup seperti Hizkia. Dia berkata, aku hidup setia kepadamu, aku tidak bercelah. Sampai Tuhan melihat air matanya, dan kemudian Tuhan mendengar doa dan mengabulkannya. Baik. Lalu Yesaya belum sampai keluar dari pelataran tengah, dan kemudian Tuhan berkata, hei sayang, kamu balik ngomong kepada Hizkia bahwa dia tidak jadi mati. Ini aneh kan? Omongan Nabi kok kayak begitu, tapi ini kenyataan dari Tuhan bahwa dia akan sembuh pada hari ketiga. Bahkan aku akan menambah usianya 15 tahun lagi. Ini luar biasa. Sehat, sembuh, dikasih bonus usia 15 tahun lagi. Jadi Bapak Ibu, ayo kita akan sungguh-sungguh berdoa, hidup tidak bercela. Kalaupun Anda masih melakukan kesalahan dosa, itu adalah hal yang wajar karena kita masih manusia yang hidup dalam kedagingan. Tapi ada jalan keluarnya, mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, bertobat, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Katakan amin. Sehingga kita diperkenan oleh Dia. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian berdoa, tapi nggak tahu didengar atau tidak, dijawab atau tidak, dikabulkan atau tidak. Ya, jadi mari kita akan terus melekat kepada Tuhan. Kemarin firman Tuhan berbicara tentang kedalaman, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, sehingga Anda dan saya menjadi pribadi yang kenal Tuhan, tapi juga dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai Anda mengenal Tuhan, tapi tidak dikenal sama Tuhan. Ya ada dalam Matius 7 dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Ya kan? Tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang akan diselamatkan. Loh, mereka kemudian protes, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu? Ya kan? Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hamba pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Wah, sadis banget ini. Ini hamba Tuhan revivalist, ahli kebangunan rohani, orang-orang yang begitu berkhotbah, begitu berdoa dari jarak paling jauh sekalipun, orang sakit disembuhkan, bernubuat, mengusir setan-setan. Tapi begitu bertemu Tuhan diusir. Ya, kita harus kenal Tuhan, tapi kita juga dikenal Tuhan. Tuhan itu maha mengenal. Tapi artinya tidak kenal kepada orang itu karena apa? Pembuat kejahatan. Dia mengadakan mujizat untuk kepentingan dan kesombongannya. Dia bisa bernubuat. Dia berkata, "Nih loh, nubuatku selalu tespleng, selalu terjadi. Tidak ada orang hamba Tuhan seperti aku." Dan mengusir setan-setan. Waktu murid-murid berkata, "Tuhan, setan-setan takluk kepada kami dalam namaku." Oh iya, aku lihat seperti kilat di langit, setan jatuh dari langit. Tapi jangan bersuka cita karena setan tunduk kepadamu. Bersukacitalah karena namamu tercatat di dalam surga atau buku kehidupan. Katakan amin. Artinya kita tidak boleh berlebihan, bersaksi, tapi hati-hati. Ya, jadi orang-orang itu, para hamba Tuhan revivalis yang ditolak sama Tuhan, itu melakukan 3 kesan. 1,
mereka melakukan pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi melayani, tapi sakarepe dhewe. Ya. Yang kedua, mereka mengenal kebenaran, tetapi kebenaran itu tidak diamalkan. Dia mendirikan kebenarannya sendiri. Dan yang ketiga, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sombong. Bukankah saya bernubuat demi nama-Mu? Hati-hati. Ya, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Tidak usah laporan begitu. Tuhan tahu karena apa? Itu bisa terjadi karena justru kuasa Tuhan. Seringkali Anda dan saya lupa. Karena itu yuk kita akan berdoa sungguh-sungguh, hidup berkenan kepada Tuhan. Kalaupun Anda masih jatuh, saya masih jatuh, itu bisa terjadi kepada siapapun, tapi cepat menyadarinya dan memohon ampun kepadanya. Hizkia seperti yang lain. Hizkia juga pasti mengalunkan sawelan. Tapi begitu dia berdoa kepada Tuhan, air matanya dilihat Tuhan. Tuhan mencabut keputusannya, karena ya tidak jadi mati. Seperti saya juga, akhirnya saya menikah sama Bu Meliana, dan sampai hari ini kami menjadi suami istri. Hidup kami diberkati. Ya, kalau bilang bicara berkat Tuhan secara finansial jasmani, saya ini sudah tidak lagi meminta kepada Tuhan. Kami dulu, saya ini rumah saya di kampung itu gubuk, serius gubuk, hanya 2 meter kali 2 meter. Ya, dan rumah paling jelek di kampung itu. Kalau sekarang saya punya rumah di Geraha Padma, ukuran yang besar, rumah besar. Saya punya rumah di Tingkir, rumah yang saya tempati di Merican. Saya punya rumah di Karang Alit. Saya punya mobil 3. Bisa seringkali liburan luar negeri. Itu semua karena memang berkat Tuhan. Kalau tidak, siapa saya? Orang kampung itu lihat saya itu bocah yang tidak akan jadi apa-apa. Begitu saya keluar dari kampung dan sekolah Alkitab, orang nggak tahu kemana sih Joko itu mau jadi apa. Karena memang saya sudah ditinggal mati bapak saya tahun 65, usia saya 1,5 tahun. Bapak saya dibunuh karena peristiwa G30 SPKI. Dan saya hidup sebagai anak yatim. Semua harta benda bapak saya yang waktu itu orang dirampas, dijarah begitu saja. Rumah dan tanah disita begitu saja. Ibu pulang ke kampung dan dalam keadaan miskin. Hidup saya terlunta-lunta, ikut sana ikut sini. Waktu kecil perut saya buncit karena cacingan dan kurang gizi. Sekarang buncit karena kebanyakan lemak. Hidup saya itu bingung ke orang, saya bilang. Waktu kecil saya mau makan apa saja tidak bisa. Sekarang saya mau makan apa saja bisa, tapi tidak boleh. Ya kan? Waktu kecil papi ini mau makan apa saja tidak bisa. Wong es lilin yang ini kalau dulu jualan itu nggak bisa beli saya. Teman-teman saya beli, saya nggak bisa beli. Makan sehari sekali pun kadang beli di warung nasi bungkus kalau ada uang. Tapi sekarang saya makan apa saja bisa, tapi nggak boleh. Tersiksa sekali hidup. Orang bilang tapi dulu kan sudah makan enak, itu. Ya dulu, tapi sekarang ya juga pengen makan enak itu kan. Ya, jadi inilah kesaksian hidup saya. Saya sampai hari ini dan Tuhan sudah menolong. Bahkan berkat-berkat rohani yang saya alami sangat luar biasa. Meskipun tahun lalu 2 tahun saya mengalami sakit bermacam-macam, dan stroke yang sekarang ini hampir sembuh total ya. Dan saya tetap bersyukur karena kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Orang menyebut saya ini pendeta miliarder ya, jadi pendeta yang kaya raya, puji Tuhan ya. Jadi saya punya dulu mobil Pajero, itu orang pada heran, pendeta tuh aneh mobil Pajero ya.
Saya sih biasa saja. Saya numpak mobil yang ekrek-ekrek, bukaan juga bisa. Saya pernah ke Semarang ini berapa kali naik VR, ya toh? Pakai helm di belakang naik VR, saudara. Karena saya mau ke rumah Karapatma, mau babati pohon dan juga bersama anak-anak saya naik VR. Jadi saya naik mobil bagus mewah ya oke, naik mobil biasa ya tidak masalah. Karena hidup saya ini pernah mengalami semuanya, ya, mengalami semuanya. Melarat, miskin dan sangat miskin pernah, dan hidup diberkati juga sedang saya alami. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita akan menyembah Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima
Hizkia mengalami, dan saya serta Bapak Ibu, saudara-saudara juga ingin mengalami. Satu kali mungkin ada keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi Engkau bisa merubahnya sehingga menjadi lebih baik, lebih luar biasa, karena Tuhan yang penuh kasih, Yesus yang adalah gembala kami, Bapa yang ajaib dan terus akan menyertai hidup kami. Terima kasih. Kami mohon Kau meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya kami hidup di dalam kebenarannya. Sebab Engkau berfirman, jangan lupa Engkau memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan kau akan beruntung dan mengalami hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Saya digerakkan Tuhan untuk